Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Mari kita belajar bersama. Subscriber kita, Ibu Diana Paramita menanyakan, Dok, apakah setelah masa penyembuhan 1,5 bulan setelah kolonisasi bisa langsung vaksin HPV atau harus melalui serangkaian pemeriksaan? Misalnya harus pap smear dulu, harus tes HPV lagi dan sebagainya. Mari kita bahas. Sahabat sekalian, kolonisasi adalah suatu operasi sedang kecil sampai sedang, yaitu operasi memotong sebagian mulut rahim, di mana memang mulut rahim tersebut ada indikasi dipotong atau diambil karena ada lesi prakankernya. Nanti saya tunjukkan foto atau gambar ilustrasi dari kolonisasi. Karena kalau mulut rahim itu panjangnya 3 cm, maka kolonisasi itu hanya 1 sampai 1,5 cm. Sehingga pasca kolonisasi seseorang itu masih bisa haid lagi secara normal. Kemudian masih bisa hamil secara normal, bahkan juga masih bisa melahirkan secara normal. Kemudian ketika seseorang dilakukan kolonisasi, tentunya sebelumnya pasti sudah didiagnosa ada lesi prakanker. Artinya ada kondisi di mana mulut rahim itu sudah berubah dari normal menjadi prakanker. Prakanker itu ada 3 tahapan, nanti saya tunjukkan gambarnya lagi, yaitu prakanker yang ringan, sedang, dan berat. Singkatannya adalah SIN 1, SIN 2, SIN 3, atau displasia ringan, displasia sedang, displasia berat. Nah, kolonisasi ini biasanya pada displasia yang berat, artinya sudah mendekati kanker, tapi belum kanker. Nah, kalau kita mereview ke belakang, penyebab dari lesi prakanker ini sudah confirm, yaitu infeksi virus HPV, Human Papilloma Virus. Virus yang bisa menginisiasi terjadinya kanker mulut rahim atau kanker serviks. Sehingga tadi ditanyakan, apakah setelah kolonisasi bisa langsung vaksin HPV atau menunggu pemeriksaan tahapan-tahapan selanjutnya? Sahabat sekalian, sekarang saya jelaskan tahapan atau durasi waktu penyembuhan dari kolonisasi. Kita di dunia kedokteran itu ada namanya wound healing, tahapan penyembuhan dari luka. Nah, pada kolonisasi ini tadi sudah betul ditanyakan 6 minggu. Ternyata memang demikian. Jadi penyembuhan dari kolonisasi, nanti saya tunjukkan gambar perbandingan antara serviks yang belum dilakukan kolonisasi yang masih ada prakankernya dengan serviks yang sudah sembuh. Kelihatan sekali bedanya. Nanti saya tunjukkan fotonya. Nah, itu ternyata dicapai penyembuhannya pada rentang 6 minggu. Rata-rata 6 minggu. Kadang-kadang ada yang sampai 6-7 minggu. Kalau di bawah itu biasanya belum sembuh, jadi masih warna kemerahan dan sebagainya. Nah, sekarang kita membahas ke pertanyaan pokok. Apakah bisa langsung vaksin? Apakah harus dicek dulu? Sahabat sekalian, evaluasi kesembuhan dari kolonisasi itu yang utama adalah dilakukan kolposkopi. Kolposkopi itu adalah pemeriksaan menggunakan kamera yang diperbesar dengan augmentasi untuk melihat mulut rahim. Nanti saya tunjukkan lagi fotonya terkait kolposkopi. Nah, apabila pasca kolonisasi, kemudian ada fasilitasnya, ada dokter ahlinya yang memeriksa dengan kolposkopi, maka sebenarnya bisa langsung dilakukan vaksinasi tanpa harus diperiksa dulu, pap smear lagi, HPV lagi. Sahabat sekalian, mungkin saya kembali sebentar bahwa pada penegakan diagnosa lesi prakanker itu bisa diawali dengan pemeriksaan IVA test, dengan pap smear, atau dengan pemeriksaan HPV dan juga dengan kolposkopi.
Sehingga setelah diobati maka harus dilanjutkan, sebaiknya dilanjutkan dengan vaksin HPV. Sehingga saya resumekan bahwa apabila telah pasca kondensasi 6 minggu dan ada fasilitas kolposkopi, maka kalau kolposkopinya normal bisa langsung vaksin. Nah, tapi kalau tidak ada kolposkopi bagaimana? Karena memang tidak semua dokter ahli kandungan atau mungkin dokter ahli kandungan konsultan onkologi khusus tumor atau kanker mungkin sempat atau ada fasilitas kolposkopi. Nah, kalau tidak ada fasilitas tersebut dan dulu misalnya sebelum dilakukan kondensasi ada virus HPV, maka memang ada tempatnya untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Apakah HPV tes saja, apakah pap smear saja, apakah dua-duanya. Setelah clear, semuanya bersih, baru divaksin. Itu pilihan yang tentunya yang terbaik. Namun demikian, saya jelaskan ada juga tidak pilihan demikian. Penjelasan ini bukan ambivalensi, tapi berdasarkan data ilmiah. Jadi demikian. Misalnya pasca kondensasi, mulut rahim sudah halus, tidak keputihan lagi, sebenarnya bisa langsung vaksin, karena justru vaksin ini yang akan melindungi seseorang dari infeksi HPV sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada HPV sisa di situ, juga ikut mati. Jadi dengan pemahaman ini bahwa vaksin ini akan membentuk antibodi, zat kekebalan tubuh untuk bisa membunuh HPV, sebenarnya pasca kondensasi bisa langsung dilakukan vaksin HPV. Jadi demikian sahabat deskripsi hari ini bahwa pasca kondensasi 6 minggu bisa dilakukan langsung vaksin HPV, walaupun tentunya lebih ideal atau lebih lengkap bila dilakukan pemeriksaan pap smear atau HPV atau gabungan keduanya. Tapi itu tidak mandatori, tidak harus. Karena vaksin ini akan membentuk kekebalan tubuh yang akan menjaga infeksi HPV selanjutnya atau bahkan sisa dari HPV sebelumnya. Jadi demikian, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat dan pemahaman lebih baik. Dan terus terang saya senang sekali ketika ada viewer kita yang sudah paham bagaimana melindungi atau mendeteksi kanker mulut rahim dan mencegah dengan vaksin HPV. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.